Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali di pagi yang mulia ini dalam rangka membicarakan beberapa hal bersama podcast kita, podcast Lentera Umat MPU Aceh. Telah hadir bersama kita 3 orang narasumber. Yang pertama sekali Abi Bayu, ya, Hasbi Al-Bayuni, Wakil Ketua MPU Aceh. Yang kedua, Bapak Kepala Dinas Sosial Aceh. Dan yang ketiga, Bapak Rehan dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Banda Aceh. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Igun? Waalaikumsalam, sehat Pak. Pemirsa, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan video yang satu ini. Kegiatan pemusnahan terhadap barang-barang ilegal yang berhasil diringkus oleh Bea Cukai merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Salah satu cara untuk memastikan bahwa barang-barang ilegal tidak disalahgunakan adalah dengan cara memusnahkannya. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh pada tahun 2014 telah mengeluarkan fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2014 tentang pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan Islam. Yang salah satu dari poin fatwa tersebut menyebutkan bahwa pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam hukumnya haram. Lantas, apakah barang ilegal boleh dimusnahkan menurut syariat Islam? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode 33 kali ini. Baik, pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi kita hari ini. Yang pertama sekali, tema kita pagi ini adalah tentang pemusnahan bahan ilegal. Yang pertama barangkali untuk Abi, apa Abi yang melatar belakangi sehingga MPU Aceh merasa perlu menerbitkan fatwa tentang pemusnahan bahan ilegal ini? Baik, terima kasih. Kesempatan yang pertama diberikan kepada kami yang melatar belakangi keluarnya fatwa MPU Aceh, yaitu fatwa nomor 1 tahun 2014 tentang pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan Islam. Ini yang pertama, adanya permintaan daripada beberapa pihak ketika melihat adanya barang-barang ilegal yang dimusnahkan begitu, yang pada prinsipnya yang meminta ini belum tahu ketetapan hukum atau kenapa barang-barang ilegal itu dimusnahkan, sehingga mereka itu meminta kepada MPU Aceh untuk memberikan sebuah pertimbangan, baik itu melalui fatwa ataupun melalui tausiah. Kemudian sebagaimana kita ketahui, ternyata memang ada peraturan yang berlaku di negara kita ini tentang bolehnya pemusnahan barang ilegal. Karena ternyata di dalam peraturan yang ada, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bapak dari Bea Cukai, bahwa itu merupakan suatu bentuk pengelolaan daripada barang ilegal. Ada yang sifatnya nanti itu bisa dilelang, ada yang dihibah, kemudian ada yang dimusnahkan, bahkan ada yang dihilangkan, dihapuskan. Gitu ya, dihapuskan. Jadi salah satu daripada bentuk pengelolaan itu adalah pemusnahan. Kemudian MPU melihat bahwa di dalam hukum Islam itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tentang dilarangnya kita berbuat mubadzir atau tabdzir, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu berbuat tabdzir, jadi buang-buang harta. Sesungguhnya orang yang buang-buang harta itu
KANU adalah mereka itu teman-teman syaitan. Kemudian satu sisi lagi kita punya pemerintah. Jadi disebutkan di dalam kitab-kitab fikih bahwa keputusan daripada pemerintah itu berupa undang-undang, peraturan ataupun kanun-kanun itu mesti ditaati oleh rakyat, yang mana pemerintah itu merupakan penguasa atau wali bagi mereka itu. Jadi berdasarkan pertimbangan itu, maka MPU Aceh bermusyawarah, bersidang sehingga mengeluarkan fatwa. Di antaranya isi fatwa itu adalah pemerintah berhak untuk menyita barang ilegal, tentunya dengan aturan-aturannya begitu. Kemudian termasuk kalau barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan itu jangan dimusnahkan. Tapi sebaliknya kalau barang ilegal itu tidak bisa dimanfaatkan lagi, menurut ketetapan daripada pihak yang berwenang, tentunya itu dibolehkan untuk dimusnahkan. Mungkin demikian yang melandasi MPU mengeluarkan fatwa. Abi, kita berlanjut ke ini nih Pak Rehan nih. Bagaimana Pak kondisi kepabean di wilayah hukum Aceh saat ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, Pak Tabrini, Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, kami dari kantor Bea Cukai Banda Aceh mengucapkan terima kasih banyak Pak atas undangannya di acara podcast yang penuh berkah ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk hadir ikut serta dalam hal mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian kami senantiasa mendoakan para ulama kami, para tengku kami, guru kami, semoga Allah menjaga antum semuanya agar masyarakat dan Provinsi Aceh senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kami ingin menjelaskan Pak kondisi bea cukai yang ada di Provinsi Aceh. Baik. Kami jadi kantor Bea Cukai Banda Aceh, kami dari kantor Bea Cukai Banda Aceh Pak adalah salah satu dari 5 kantor pengawasan dan pelayanan yang ada di Provinsi Aceh. Mulai dari Sabang, Banda Aceh, Melaboh, Lok Semawe dan Langsa. Nah, dari 5 kantor ini kami dikoordinatori oleh satu kantor wilayah namanya, kantor wilayah Bea Cukai Aceh. Jadi secara total kantor Bea Cukai di Aceh ada 6, satu kantor wilayah dan 5 kantor pengawasan dan pelayanan. Nah, kami di sini menceritakan dari sisi kantor Bea Cukai Banda Aceh. Baik. Jadi di kantor Bea Cukai Banda Aceh itu memiliki 4 wilayah pengawasan Pak. Jadi ada 4 wilayah kerja kami. Yang pertama kantor Bea Cukai Banda Aceh di kota Banda Aceh tentunya. Yang kedua Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi, dan Kabupaten Pidi Jaya. Jadi dari 4 ini kami menegakkan aturan di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, dari 4 wilayah ini kami ada tempat-tempat prioritas yang kami lakukan pengawasan setiap harinya. Pertama di Bandara Sultan Iskandar Muda, karena itu terkait kedatangan internasional. Jadi yang berhubungan dengan kegiatan internasional, baik itu pergerakan penumpang ataupun kegiatan ekspor impor, kami ada di sana. Itu yang pertama di Bandara Sultan Iskandar Muda. Yang kedua kami ada di Pelabuhan Malahayati Pak. Nah di Pelabuhan Malahayati itu adalah salah satu pelabuhan yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Jadi kegiatan ekspor dan impor dari jalur laut hanya untuk di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya di Pelabuhan Malahayati gitu. Jadi untuk secara garis besar Bea Cukai memiliki 4 wilayah kerja, di antaranya Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya. Baik. Ya, secara umum yang sering di wilayah hukum Aceh ini apa Pak? Yang barang ilegal apa yang sering menjadi sitaan? Berdasarkan data historis kami, data penindakan yang kami lakukan, secara mayoritas tangkapan barang-barang ilegal yang kami lakukan penindakan pertama dari tahun 2016 adalah bawang merah. Bawang merah. Ya. Yang kedua adalah rokok ilegal. Nah, seperti yang kita ketahui, peredaran rokok ilegal tergolong cukup tinggi di wilayah Aceh, karena mungkin
konsumsi rokok lumayan tinggi, harga juga rokok ilegal lebih murah ketimbang rokok yang resmi, yang legal, ya. Jadi untuk masalah tangkapan di bidang kami itu adalah bawang merah, kemudian rokok, dan yang paling banyak sebenarnya narkotika. Narkotika ini atau narkoba memang kan kami hanya membantu melakukan penindakan. Cuman kan itu barangnya dilakukan penyidikan oleh BNN dan kepolisian. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Abi menyikapi begitu banyak bawang ilegal dan lain-lain, narkoba, tadi rokok ilegal. Gimana Pak Abi kira-kira cara kita atau menyikapi keadaan ini, masyarakat juga barangkali? Baik, tentunya sebagaimana kita maklumi bahwa barang ilegal sebagaimana yang telah disampaikan tadi adalah secara hukum barang yang tidak sah, gitu ya. Jadi atau bisa dikatakan merupakan barang larangan, dan termasuk di dalamnya itu barang-barang yang ada batasnya, gitu. Jadi oleh karena demikian itu akan berakibat kepada tentunya merugikan negara kita. Kemudian termasuk di dalamnya kalau barang ilegal itu tidak terpungut pajak. Kemudian juga mungkin ya seperti yang disampaikan Bapak tadi, kacaunya harga. Karena barang ilegal itu biasanya dijual murah begitu. Sementara yang di dalam negeri itu atau yang legal itu harganya sudah ditentukan dan mahal kalau menurut masyarakat. Oleh karena demikian, kita sebagai mitra daripada pemerintah melihat hal ini sehingga kita mengeluarkan fatwa itu, yang tentunya fatwa ini kita sosialisasikan kepada masyarakat, dan kita ingin walaupun tidak sanggup menghilangkan penyelundupan ini, karena garis pantai kita sudah sangat ini ya kan, sangat panjang gitu. Sementara tenaga keamanan kita atau pengawasan kita ini sangat terbatas. Maka kita menginginkan dari fatwa ini, orang-orang Aceh ini kan terkenal dengan religius gitu, mereka itu akan patuh kepada hukum. Kalau memang itu adalah hal yang dilarang, mereka tidak akan melaksanakannya begitu. Apalagi mereka nanti tahu bahwa dampak daripada barang yang ilegal ini ya dikonsumsi jadi haram gitu. Dipakai jadi tidak berkah, dan ini sangat mengganggu ibadah kita. Mungkin demikian. Oke, baik. Barangkali kita bergerak ke Kepala Dinas nih, Pak Kadis Sosial. Beberapa waktu lalu mungkin kita pernah baca atau dengar ya bahwa di media massa itu disebutkan misalnya ada pemusnahan kapal laut yang ditangkap beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika ini misalnya berangkat dari fatwa bahwa yang masih layak itu kita musnahkan kan mubazir. Nah, ketika ini misalnya diberikan ke koperasi-koperasi nelayan misalnya, tentu itu akan sangat bermanfaat karena tentu kapal itu kan sayang ya kalau dimusnahkan. Itu kira-kira Pak Dinas Sosial pernah nggak Pak berkolaborasi dengan Bea Cukai? Kalau ada ini barang-barang tangkapan yang masih layak, kami akan salurkan. Kira-kira pernah nggak Pak? Atau apa rencana Dinas Sosial Pak sehubungan dengan fatwa ini? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Abi Hasbi Al-Bayuni, Wakil Ketua MPU Aceh, terus Pak Rehan, dan juga host kita pada hari ini, dan para pendengar sekalian. Kami harus menjelaskan dulu terkait dengan Dinas Sosial, meskipun tadi ditanyakan terkait dengan masalah ya pemusnahan atau menenggelamkan kapal. Itu kami harus jelaskan bahwa itu lebih kepada Dinas Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, yang di Dinas Sosial juga ya, perlu juga kita sampaikan, ada beberapa bidang di Dinas Sosial yang menyalurkan barang barangkali yang mungkin juga terkait dengan kepabeanan. Nah, barang-barang yang kita salurkan tentu ada yang itu adalah untuk
membantu masyarakat miskin. Barang-barang kita itu yang terkait dengan usaha ekonomi produktif. Sejauh ini memang barang-barang yang kita salurkan ini ya semuanya produk dalam negeri. Ya, tentu kalau sudah produk dalam negeri, ini memang sudah sangat ketat dalam masalah pengawasannya. Yang dikhawatirkan kan apabila ada barang-barang yang dari luar negeri, meskipun dalam negeri itu ada, seperti yang disampaikan tadi, kayak bawang merah, mungkin juga bawang putih juga itu karena impor. Itu terkait dengan usaha ekonomi produktif. Kemudian terkait dengan rehab sosial, tentu kami dinas sosial juga menyalurkan barang. Itu barang yang kami salurkan itu ada yang memang untuk ya lansia atau memang orang yang tidak mungkin ya dia berjalan secara normal yang harus membutuhkan kursi roda. Kemudian juga begitu anak-anak yang mengalami kecacatan khusus di masa kecil juga kita harus bantu dengan kursi cerebral palsy. Nah, kursi itu juga saat ini juga itu merupakan produk dalam negeri. Jadi artinya ya, untuk yang sifatnya ilegal jadi belum terdetek. Kemudian ada yang sifatnya apabila terjadi kebencanaan kita juga menyalurkan barang termasuk ya pangan dan sandang. Yang pangan dan sandang ya masih juga produk dalam negeri. Yang kita khawatirkan apabila kalau barang dalam negeri ini kurang pengawasannya itu bisa jadi sesuatu yang ilegal. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, barangkali Pak Rehan pernah nggak maksudnya terfikirkan oleh Bea Cukai misalnya, ini daripada kita mubazir buang-buang nih bawangnya masih bagus, atau misalnya ada gula ilegal atau bahkan pupuk ilegal dari negara lain masuk ke kita, kan kasihan kalau itu. Pernah nggak terbayang ini menyalurkan ke pemerintah Aceh, tentu melalui dinas sosial misalnya, seperti apa coba? Baik, dapat kami sampaikan Pak, dari tahun 2016 sampai 2022 mungkin bisa nanti di searching di pemberitaan Aceh, kami setiap tangkapan yang jadi gini, barang-barang yang memiliki manfaat ya di Banda Aceh seperti yang dijelaskan Abi tadi, kan tadi pengelolaan barang milik negara. Jadi izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kan gini, tugas kami adalah melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal. Nah, ketika kami menemukan barang ilegal, otomatis kami lakukan penindakan. Nah, kan pastinya barang-barang yang ilegal atau yang sudah kami tindak ini kan harus kami kelola. Nah, bentuk pengelolaannya ada 5 seperti yang disampaikan Abi tadi, mulai dari dilelang, dimusnahkan, digunakan, dihibahkan dan dihapuskan. Nah, pastinya untuk bawang merah secara statistik dari tahun 2016 hingga 2022 kami sudah melakukan hibah bawang merah kepada dinas sosial baik Pemkot Kota Banda Aceh ataupun Pemprov Aceh. Dan juga kami pernah melakukan hibah sepatu olahraga, Pak. Jadi ada barang kiriman. Dulu sempat kantor pos Bea Cukai Banda Aceh ini ditetapkan sebagai jalur ekspor dan impor barang kiriman. Cuman sekarang sudah disentralkan ke Jakarta. Nah, jadi barang kiriman yang mungkin kewajibannya tidak ditunaikan, ya persyaratan-persyaratan. Jadi barang itu kan ditegah oleh negara karena masyarakat tidak mampu memenuhi kewajibannya. Nah, barang itu kami hibahkan. Kemudian Pak, di Malahayati kami juga menghibahkan mobil untuk kepentingan penelitian di universitas-universitas yang ada di Aceh, Unsiah, Unimal, UIN dan lain sebagainya. Kami sudah lakukan itu di tahun 2021. Nah, jadi memang kami berpendapat fatwa yang disampaikan oleh MPU kami rasa cukup sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai. Meskipun ada juga bawang merah yang dimusnahkan. Kenapa? Karena mungkin kondisinya, Pak. Kami memberikan hibah ke dinas itu, Pak. Kami harus koordinasi dulu dengan karantina. Apakah ini barang ini layak untuk dikonsumsi masyarakat atau tidak? Dan memang
Yang menyetujui ini juga bukan kami. Kami mengusulkan ke namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi mereka sebagai pengelola barang milik negara. Nah, ketika mereka menyetujui, oke, ini boleh dihibahkan berdasarkan rekomendasi dari karantina, dinas dan lain sebagainya, maka baru bisa dihibahkan. Oke, artinya tidak serta-merta begitu dapat dimusnahkan. Pak, karena ada 5 cara tadi, dari lelang sampai dihapuskan. Gitu. Kenapa begitu Pak? Karena sudah tahu fatwa ini atau memang mekanismenya? Jadi kalau ngikut kami kan di Bea Cukai ini di bawah Kementerian Keuangan. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, pengelolaan barang milik negara itu ada 5 tadi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya barang itu bisa dijual secara lelang. Syaratnya ada, dia harus memiliki nilai ekonomis, lebih menguntungkan negara. Itu yang satu. Yang kedua, pemusnahan. Pemusnahan pun ada kategorinya. Apa-apa saja nih yang bisa barang ini dimusnahkan, karena bisa jadi barang ini ternyata lebih bermanfaat kalau digunakan misalnya. Nah, misalnya negara menangkap, kita bilanglah senjata misalnya gitu kan. Ternyata senjata ini dipandang lebih berguna, bermanfaat untuk negara, digunakan. Jadi bisa digunakan barang milik negara itu. Jadi memang mekanismenya ada 5 tadi tuh Pak. Nah, terkait barang-barang yang kami musnahkan, misalnya bawang merah tadi pada umumnya, itu karena kondisinya Pak. Kalau memang kondisi yang memungkinkan, pasti kami mengedepankan untuk dihibahkan. Begitu juga dengan gula yang kemarin pernah kami tangkap dari Sabang dan lain sebagainya. Karena misalnya Mas ketangkap misalnya kapal, kan kasihan kalau ternyata harus ditenggelamkan. Seperti beberapa waktu di wilayah hukum Langsa barangkali. Nah, ketika itu misalnya dihibahkan ke personal nggak mungkin, ke koperasi pondok pesantren misalnya, atau ke koperasi nelayan setempat. Kalau setahun tertangkap 5 kan lumayan, ada 5 koperasi yang terbantu dengan itu. Baik, barangkali Pak Kadis nih Pak, di antara tausiah dalam fatwa ini ternyata usianya sudah 10 tahun. Januari 2014, sekarang 2024. Nah, di antara tausiah dari fatwa ini adalah Majelis Ulama mengharapkan pemerintah Aceh itu mengeluarkan regulasi yang memungkinkan untuk memanfaatkan barang ilegal ini sehingga betul-betul tidak terjadi mubazir dan lain-lain. Itu kira-kira dinas sosial Pak, kan dinas yang ada keterkaitan dengan ini, karena memang dinas sosial punya bantuan sendiri, tapi ketika ini misalnya juga dialihkan ke dinas sosial, tentu kelompok yang bisa dibantu kan menjadi lebih banyak. Kira-kira apa Pak kontribusi atau rencana dinas sosial untuk menindaklanjuti tausiah ini? Ya, terima kasih. Kita dinas sosial tentunya ya, seperti juga disampaikan oleh Abi, ya tetap berpedoman kepada fatwa tausiah MPU, fatwa nomor 1 tahun 2014, dan tadi sudah jelas disebutkan oleh Abi. Jadi dalam pengertian pemusnahan, kalau memang itu sifatnya ya bisa menjadi mudarat, atau sifatnya barang itu sudah memang haram, seperti yang kalau dikatakan tadi oleh Pak Rehan ada barang ilegal narkotika, itu memang sudah hukum internasional, jadi itu memang sudah wajib. Tapi kalau ada barang-barang yang ilegal yang itu nilainya ada nilai manfaat ya, dari tausiah ini itu menjadi satu regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Jadi tentu pemerintah dalam upaya supaya itu bisa dengan barang-barang yang ilegal itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dinas sosial fokus pada masyarakat yang tentu menjadi masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, PKS. Itu ada 26 jenis, ada orang miskin, ada disabilitas, ada anak balita. Jadi kalau itu disalurkan kepada PPKS itu lebih bermanfaat. Itu nanti kita tetap regulasi yang nanti disusun oleh pemerintah Aceh untuk pemanfaatan barang-barang ilegal itu berpedoman kepada pertama aturan perundang-undangan, tentu supaya kita nanti tidak menjadi satu bumerang. Kemudian juga fatwa MPU karena kekhususan kita di Provinsi Aceh. Ya, sudah pernah diusul Pak
rancangan regulasi tersebut, misalnya berkoordinasi dengan Biro Hukum atau Dinas Kelautan barangkali Pak? Terkait dengan regulasi ini itu yang berdasarkan fatwa ini memang menjadi satu pembicaraan, tapi itu belum ada satu penyusunan terkait dengan regulasi, karena regulasi ini memang ada regulasi undang-undangnya kalau terkait dengan barang ilegal. Nah, pemanfaatan ini yang perlu dibuat satu kekhususan. Ini yang memang pembicaraannya, tapi belum sampai kepada penyusunan ini, regulasi ini. Nah, mungkin dengan masukan-masukan juga nanti, terutama dari MPU dan juga mungkin dari Pabean, celah ini supaya tidak melanggar juga kita nanti kalau barang ilegal itu dimanfaatkan bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Oke, barangkali Pak Rehan, kira-kira kedepannya bagaimana Pak menyikapi kondisi kepabean di Aceh ini? Baik, terima kasih Pak Tabari. Terkait memang ini pastinya juga menyarankan kepada seluruh masyarakat Aceh, khususnya terkait dengan konsumsi rokok ilegal, bahwa memang rokok ilegal ini memang yang menggiurkan. Kenapa dia murah dan enak? Ada yang merasa ini enak dikonsumsi, meskipun fatwa ataupun hukum terkait konsumsi rokok juga punya diskusi di situ kan, gitu, terkait statusnya, hukumnya. Nah, jadi memang untuk masalah kami menyarankan ke masyarakat, hindarilah barang-barang yang memang sudah diilegalkan oleh pemerintah. Karena apa? Apalagi bagi para penjual. Karena di situ ada, mohon maaf, ada pidananya. Jadi bagi siapa yang menjual rokok ilegal, maka akan dikenakan pidana oleh negara. Iya, baik Pak. Kenapa Pak bisa masuk? Padahal kan setiap wilayah ini kan ada katakanlah ada petugas yang memadai. Kira-kira kenapa bisa kebobolan gitu Pak? Pastinya Bea Cukai tidak bisa sendiri. Bea Cukai butuh partisipasi dari masyarakat tentunya. Ketika masyarakat sudah sadar, oh ini ilegal, ini legal, otomatis konsumsi itu akan berkurang. Kemudian juga kami selalu berusaha melakukan sinergi Pak dengan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP. Satpol PP untuk 4 wilayah itu kami alhamdulillah menjalani komunikasi dengan baik. Untuk dalam hal pengawasan rokok ilegal tadi. Kemudian masalah jalur untuk distribusi barang ilegal juga sangat luas di Aceh ini, apalagi perairan, apalagi kita wilayah pesisir, sangat banyak sekali jalur untuk memasukkan barangnya. Makanya kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Artinya Bea Cukai itu tidak punya SOP mengantisipasi itu, nggak ada gitu. Kalau itu pasti Pak, kita melakukan sosialisasi pastinya ke masyarakat, ke penjual pada umumnya. Baik, barangkali terakhir lagi ada hal yang ingin disampaikan. Bagaimana disampaikan tadi bahwa kalau yang dimusnahkan itu udah jelas. Barang ilegal yang dimusnahkan udah jelas disampaikan oleh Pak Rehan tadi. Kemudian ada yang bisa dimanfaatkan, maka di sini istilahnya salah satu daripada 5 tadi adalah hibah gitu. Iya. Artinya boleh lembaga-lembaga tertentu termasuk pemerintah daerah itu bisa mengusulkan kepada yang berwenang untuk barang-barang itu dihibahkan. Nah, jadi disinilah celah masyarakat itu bisa mengambil manfaat. Jadi artinya fatwa MPU ini sebenarnya sudah berjalan begitu, sudah berjalan. Yang kita khawatirkan kemarin dimusnahkan semuanya ternyata tidak. Jadi yang dimusnahkan itu adalah yang tidak bermanfaat. Kemarin waktu kita menjelang sidang itu kita akan memanggil dari pihak karantina pelabuhan. Di antara yang disampaikan oleh mereka itu boleh jadi barang-barang dari luar itu disisip ke dalamnya itu penyakit-penyakit yang mau disebarkan ke negara kita. Betul. Maka boleh jadi seperti bawang-bawang itu ada dimasukkan apa-apa entah itu menurut mereka ini tidak layak untuk diambil manfaat, maka dimusnahkan. Begitu. Baik, Pak Kadis, barangkali ada yang ingin sampaikan Pak Kadis sehubungan dengan barangkali pemanfaatan barang ilegal yang akan dimusnahkan ini dari sisi sosialnya untuk kepentingan sosial masyarakat barangkali. Ya, terima kasih. Tentu kita berharap barang-barang yang memang bermanfaat itu bisa kita manfaatkan.
tidak serta-merta dimusnahkan. Tapi kalau barang yang memang sudah ya sifatnya sudah mudarat itu ya kita sangat setuju. Dan tentu kita di MPU juga punya badan sertifikasi halal. Jadi artinya dari segi kehalalan. Jadi itu jangan nanti barang yang nanti secara kasat mata bermanfaat kita serahkan, apalagi barang ilegal tapi ternyata tidak halal, itu menjadi bumerang. Nah itu yang memang sangat kita harapkan. Dan dari segi medis kan ada MPU yang halal dari sisi halal dan ada BPOM. Nah, karena sangat sensitif. Kemarin itu ada gara-gara sedikit nasi saja yang mungkin itu ya ada sedikit keracunan, itu kan heboh keracunan itu. Ini, nah kalau dinas sosial setuju ini kita manfaatkan, tapi memang harus dipayungi dengan kehalalan dan juga dari segi medis. Baik Pak Kadis, ya terakhir barangkali silahkan Pak Rehan yang ingin disampaikan barangkali. Baik, pertama kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pada intinya terkait fatwa, alhamdulillah sejauh ini baik di seluruh kantor Bea Cukai Indonesia, khususnya di Aceh, insya Allah sudah selaras dengan fatwa. Selagi yang disampaikan Pak Kadis tadi, barangnya sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait, mulai dari karantina ataupun tadi dari BPOM dan lain sebagainya. Kemudian juga kami mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi atau menjual namanya barang-barang yang sudah dilarang oleh negara. Kita sebagai warga Aceh yang taat kepada pemerintah dan pastinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ikuti saja apa yang menjadi regulasi yang ditetapkan oleh negara kita. Oke, baik. Pemirsa, barangkali waktu juga yang telah memisahkan kita, acara kita telah berakhir. Terima kasih kita sampaikan kepada Abi, kepada Pak Kadis dan kepada Pak Rehan dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Banda Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.